Halo teman-teman, siang ini kita berada di Museum Lokal Kabupaten Grobogan. Aduh, pelan-pelan sayang. Selamat datang, ini tepat di Dinas Pendidikan, di lingkungan Dinas Pendidikan ya teman-teman. Silahkan yang mau datang langsung aja bisa datang ke Museum Lokal Kabupaten Grobogan. Ayo semuanya buat kereta dulu. Dua nggak apa-apa. Satu aja. Kok turun. Satu kereta. Nggih. Kami masuknya di Bapak gimana? Sambil mau dijelaskan. Perawatan nggih. Masuknya kita jelaskan sedikit nggih. Dan selamat pagi, selamat siang adik-adik dari TK mana Pak? PKBM Al-Faizar. PKBM Al-Faizar depan nggih. Selamat datang di museum lokal semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Bambang. Pak Bambang ini yang jaga di museum sini ya. Ini Pak Bambang coba sebelumnya mau tanya, apakah dari adik-adik ini semua sudah ada yang pernah ke museum sini? Siapa yang sudah pernah? Katakan. Ayo. Oh, sudah pernah itu. Oh, ini. Di dalam lihat ada apa? Kalau sudah pernah lihat, Ada patin, kamu udah pernah? ada keris, ada ya. Ada keris, ada meriam. Kalau di dalam, nanti di belakang apa di dalam ada meriamnya. Terus ada apa ya? Fosil, ada. Pokoknya banyak sekali. Apanya? Kalau fosil T-Rex yang ada itu fosil gajah besar. Gajah Stegodon itu besar sekali, itu ada fosilnya, tulangnya nanti di dalam lihat. Atau kita bisa langsung lihat di dalam saja, oke? Oke, monggo bisa kita mulai. Bapaknya. Di belakang Ya. Monggo. Monggo, ini kita masuk dari sini ke arah kiri. Oke. Di sini kita melihat pertama ya, nih masuk dulu. Maju sini. Ini, guys. Kita pertama itu lihat ini deh ya, di sini ada fosil-fosil, berbagai macam fosil yang Pak Bambang ceritakan tadi. Ada fosil gajah ya, itu di bawah yang besar itu rahang gajah. Rahang gajah itu seperti itu. Terus yang samping-sampingnya itu ada bagian tulang-tulang gajah. Terus yang di pojok sana itu ada yang lihat apa? Ada yang sudah tahu nggak yang di pojok bawah? Yang pojok bawah apa? Dilihat coba. Pojok bawah Ini itu apa? Ada kerang purba, itu dia kerang lama, apa namanya? Itu ditemukan di daerah Grobogan Timur, tepatnya di Sarjosari, Kecamatan Radinan. Oke, terus pertanyaannya kok di sana itu kan kayak pegunungan alas ya, kok ditemukan kerang itu Nggih. ya, itu kan agak aneh juga, tapi memang dulu sejarah masa lampau itu Grobogan merupakan bagian dari Selat Muria ya, dalam artian bagian beberapa daratan berupa rawa atau mungkin laut yang menjorok ke ke daratan sini. Jadi sebagian memang laut atau rawa seperti itu. Jadi yang kelihatan dari utara wilayah Jawa itu hanya Gunung Muria. Bawah-bawahnya itu dulu masih lautan. Berarti di sini lautan dulu. Sepertinya seperti itu. Yaitu terbukti dengan peninggalan ada kerang, ada fosil-fosil laut yang di atas sana. Itu kan Betul. dan masa purba dulu Mas ya. Berarti dulu ini kita di bawah laut ya? Ya mungkin yang namanya selat ya. Jadi
bisa ya bisa begitu, bisa bagian dari laut yang menjorok lah bahasa gitu. Itu kan sekarang bisa dibuktikan masalah macam 2-3 tahun terakhir ya kita kan banjir ya. Banjir itu kan wilayahnya Prodadi kok tergenang banjir sampai Demak Pati, bagian yang bawah itu samping pegunungan Kendeng Utara itu kan sering banjir kemarin ya. Itu kan mungkin bisa membuktikan sisa-sisa peradaban yang lalu, wilayah yang lalu. Itu namanya selat, kita ada Selat Muria. Selat Muria. Oke. Nah, Ini juga ditemukan di kabupaten ini kita. kita bergeser ke sini, ini itu ada berbagai macam arca, patung, terus ini juga bagian ada Kalau dulu kita ada Lingga, Yoni, Kupa, pisang, semacam ini benda-benda ini ditemukan kebanyakan di Gerobokan bagian selatan, ada yang ditemukan di Desa Kandangan, terus di selatannya itu mana Kepoh nih? Iya, Kepoh Tambirejo. Kepoh Tambirejo ya. Terus kebanyakan emang dari sana. Jadi kenapa kok batu-batu seperti ini? Ada yang pernah ke Candi Prambanan enggak? Sebelumnya saya tanya. Siapa? Ayo sudah pernah ke Candi Prambanan. Candi Borobudur pernah ya? Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nggih, kalau di sana kan kebanyakan arca atau benda-benda dari batu kan batu hitam ya. Kalau di sini kok ini kita perhatikan banyak yang Berwarna putih. ya, batu kapur itu kan memang memang ya membuktikan itu dari wilayah Gerobokan sini saja itu pembuatannya. Masalahnya kita di Apit, Kendeng Utara, Gunung Kendeng Selatan kan memang batuannya karakter kapur bukan karakter hitam kayak di batu pegunungan Merapi itu. Terus apa lagi? Ini berarti membuktikan apa, Pak? Ya itu tadi memang ini kan budaya lokal dalam artian benda-benda yang dari sekitar Gerobokan sini. Jadi memang ini berasal dari wilayah Gerobokan. Dulu ada candi ya di sini. Bukan berarti harus ada candi. Dalam artian dulu memang ya ada yang pengrajin atau pembuat atau apa kan bisa, tapi belum bisa disimpulkan. Dalam kita hanya berhipotesa, dalam artian menyimpulkan sementara ya. Ditemukan potongan-potongan ini. Ya, ada potongan-potongan. Kalau Pak yang di patung Ganesha itu Pak, Patung Ganesha di Tugu ya, apa Di Tugu gimana? itu? Kalau di Tugu kan itu patung baru ya, mungkin perbuatan dari Cor itu kan mungkin nilai sejarahnya nilai apa kan ya kurang dalam artian memang menggambar apa sih ya baru dibuat dalam artian seperti itu. Kalau ini kan memang pembuatannya memang lama, sudah lama sekali ditemukan oleh petani, sudah terkubur di tanah. Terus sana lagi itu apa? Ini manusia purba ya? Bukan. Bukan, itu kan ya itu pipisan dan gandhi. Pipisan dan gandhi itu kalau sekarang mungkin Cobek. ya semacam itu fungsi dan segala macam hampir sama kayak cobek gitu. Cobek dari ada yang menggerus, mengulat itu fungsinya hampir sama. Ditemukan di Itu Ini ada keterangan. kok banyak ya dari. tapi kok hitam, Mas, Pak? Ya itu mungkin ada yang sebagian mungkin ya kita Gerobokan wilayah barat ya Bang ya. Wilayah barat sebelum Jati mungkin kan karakternya sudah arah ke gunung sana ya, ke Merbabu segala macam, mungkin cari bahannya di sana atau bagaimana. Yang ini Pak. Oh matang itu kan mungkin kita teliti, kita kita kaji, mungkin barang-barangnya kurang sudah agak terusak apa segala macam, mungkin kita tata pamerkan belum begitu layak kan, atau kita simpan ya berhubung kita nggak ada gudang, sementara kita tahu itu dengan catatan yang sudah ada di situ. Kalau ini Pak, Ini berbagai macam keramik. Wah, ini Tionghoa ini. mm-mm. Tionghoa Pak ini, Pak. Cina dari Tionghoa. Dikasihkan memang dari bahan segala macam itu kan dari Cina, emang dulu kan kita gerabah dari tanah segala macam, tapi sebenarnya ini memang diindikasikan dari luar ya, Mbak. Ini kan sudah sampai rusak-rusak begitu kan terlalu lamanya kan. Itu ini guci keramik mangkok, ini ada guci-guci besar. Tapi ini kebanyakan ditemukan di Desa Lebak, Kabupaten Gerobokan ya Pak. Emang mungkin kan berarti kan ada yang sana tadi fosil di di Kepoh. timur, gabus segala macam, terus yang tadi patung di di sekitar Kepoh itu berarti kan memang agak terkonsentrasi gitu rata-rata seperti Iya. itu. Ada nggak di selain sini yang dibuat museum?
Maksudnya? Masa musim gerobokan. Oke, gerobokan saat ini ada 2 museum sebenarnya, 2 museum dan Banjarjo. 1 berarti 3 malah. Yang 2 milik Pemda Gerobokan, yang 1 milik Pemdes, pemerintah desa, Pemdes? tepatnya Yang Pemdes itu Banjarsari itu, Pak. Banjarjo. Oh, Banjarjo. Ya, Banjarjo itu punya museum desa sendiri. Di Banjarjo sebenarnya sama, tapi letaknya di sawah, di agak keluar desa itu milik Pemda, ada namanya Sendang Gadri, Museum Sendang Gadri. Yang kita Sendang Gadri lah, museum lapangan itu dulu di tempat itu ditemukan rangka gajah yang utuh, rangka gajah yang utuh. Oh, Nah, utuh. yang dulu tuh ya masih Yang viral. masih lengkap ya, yang viral dulu terus diadakan apa? Pameran apa itu yang pernah itu, nah, itu kan di sawah, tengah sawah apa, nah, itu dari Pemda atau Pengajian Pusat diadakan itu tadi dibuat museum lapangan. Kalau ini Pak, ini alat tempur ya Pak? Atau Ini meriam, Oh, meriam. Pas, ya mungkin dulu awal-awal dilihat tuh meriam tuh. Bangsa Portugis Belanda datang ke Nusantara nih awal-awal abad 14, 15, 16 itu kan Kegerobokan sih. apanya? Ini digerobokan juga. Ini dulu milik Pemda juga pengadaan. Kita asal usulnya memang beli atau apa, tapi awal sejarahnya kan memang dari Eropa nih. Kita dulu belum mengenal Jangan teknologi dipegang. semacam ini, jadi masih senjata kita masih keris, tombak segala macam ya. Iya. Jadi hal semacam ini sudah wah luar biasa ngoten. Beda sekarang ya, sekarang mencetnya di sini, meledaknya di Jakarta nih. Kalau dulu itu sudah orang Eropa bawa seperti ini, orang Jawa tuh sudah takut mungkin. Yeah. Nggak bisa disulut ya. Kan, jadi seiring perkembangan zaman itu fungsi dan segala sudah bergeser, bukan alat perang lagi, tapi ya mungkin dulunya digunakan untuk acara-acara tertentu seperti pengesahan pemimpinan atau kayak sekarang kan Agustusan di pimpinan kita. Iya. Mungkin acara-acara seperti itu. Yeah. Ini Pak, wayang Kalau untuk wayang Pak, Wayang ini kan sebenarnya hanya apa ya? ditemukan juga. Bukan itu dulu kan pemilikan orang, pemilikan perorangan ya, tapi di Indonesia itu sudah lama usianya, sudah ratusan tahun. Oh ini? Oh. Sudah Ini ratusan tahun? Yang wayangnya itu pada malah itu namanya masa kalau masa kan kalau tahunnya masa dalang terkenal Soponyono itu asal mula pati itu kan dalang Soponyono ya. Jadi wayang ini diindikasikan itu dari masa itu. Jadi ya pernah digunakan. tapi untuk kepemilikannya itu berarti sekarang punya. Sekarang ya otomatis kita pemeliharaan apa namanya kepemilikan beda. Kalau sudah iya. masuk ke museum, jadi sudah. Kepemilikan. Ini pernah dimainkan Pak di sini Pak? Kalau ini dimainkan otomatis tidak ya, dalam artian kan sudah usianya lama rata-rata misalnya Takut baru tetap ada rontok atau segala macam paling ya ini hanya sampel sebenarnya itu ada di kota wayang. Oh ada. Oh, ada. Namanya Pakupon apa? Kotak wayang. Gebuk wayang. Gebuk. Gebuk lah apa namanya ya. Nih. Ini kotak wayangnya ada di sini ya teman-teman. Nah, ini ditemukan di toko. Di toko listrik ya teman-teman. Bisa di Sangat amat ada. Ciptaan pabrik. manusia. Iya. Mungkin bisa ada dibuat orang. Kalau untuk keris ini apakah juga ditemukan di sini atau kepemilikan sebelumnya ya Kita Pak? ada 10 buah ya. 10 Nggih, buah itu, maju. Pengadaannya itu hibah dari Keraton Solo. Oh, Hibah Keraton Solo itu kan dulunya wilayah Solo itu kan luas ya, belum ada hambatan, bahkan wilayah sampai Gerobokan sini ya. Bahkan di Gerobokan sini terdapat wilayah tanah Kamardikan. Milik buat orang Solo, milik kerajaan Keraton Solo ya, sampai sekarang pun masih. Jadi yang tinggal di situ yaitu tadi dihibahkan atau disimpan di museum sini. Bahkan lebih tua sini ya daripada Jogja Solo ya katanya. Itu menurut sejarah memang Nenek moyang nenek moyang Keraton Solo dan Jogja itu kan Lebih tua asalnya kita. dari Bulan Kejawan, ya kan Betas Pendoro, terus Taruk, terus Anselo, terus sampai Pemanan, sampai Mataram, sampai itu turun temurun gitu. Sebenarnya seperti itu. Leluhurnya ya. Ini ada. ya, ini ada.
seperangkat alat gamelan. Gamelan guys. Juga sama itu Kalau sama. ini di Temungan juga Pak. Dan ini ya milik warga sama wayang. Kalau yang ini beda, kalau yang ini kan beda gitu, seperangkat ini dan seperangkat ini. Kalau yang ini ada sejarahnya, terus kan Sampai itu juga. oke. Ini pengadaan Pemda pemerintah daerah itu awal-awal dari ibu kota dari Grobogan pindah ke kota sini. Jadi pengadaan tahun 1864. Jadi ibu kota dari Grobogan dipindah ke Purwodadi. Itu kan itu terus tahun berikutnya pengadaan gamelan ini, gamelan Semenan, dinamakan gamelan Semenan. Ini buatan zaman dulu. Ini lagi bentuk segala macam masih seperti itu, Be. Mata uang. Mata uang ya biasa Zaman dulu ya. buat Iya. Mata uang dulu ini Mbak Bun. Gelamnya Kepeng zaman namanya. dulu. Kepeng. kepeng. Belum ada kertas. Oke. Kalau lomba dan lesung ini Pak, Lesung Lesung dan BP. adik-adik ada yang sudah masih lihat ini ya, masih tahu yang ini di nggak? rumah punya ini siapa? Kapal perahu kecil lah, kamu sudah tahu lihat ini nggak? Masih mungkin sudah nggak ada yang tahu ini ya, lesung ini ya sekarang ya. Lesung ini mewakili namanya peradaban orang dulu ya, dalam artian ya padi ya. Itu fungsinya sekarang digantikan oleh seleb, jadi tempat penumbuk padi segala macam. Terus jadi untuk memisahkan gabah bulir ke beras itu dipisahkan ya dulu ditumbuk, itu bukan diseleb seperti sekarang. Sama ada alunan musiknya. Itu juga mungkin kan kalau ibu-ibu dulu kan menumbuknya pas habis subuh atau pajar-pajar malam-malam kan kedengeran yang anak-anak itu salut-salutan, ya mungkin dari itu dibuatkan apa namanya nyanyian atau musik. Lesung gelung hanya membuat Lesung gelung acung. Nah, apanya saya kurang tahu. Menandakan pagi hari ya Pak. Dulu ya mungkin kalau kotean itu kan sampai dilombakan itu kan dia ada di beberapa kotean lesung kan Masih ada sekarang. Kayaknya di Jogja itu baru-baru ini juga ngadakan kotean lesung gitu. Kenapa Grobogan tidak? Nggak tahu kalau itu kan Tombaknya itu kan kalau tombak ini kan senjata hanya ya? sampel terus tombak baru buatan baru. Sebenarnya kita ada itu tadi yang bawa mata tombak itu yang sepuh. Kalau yang ini buatan yang baru. zaman dulu. Ya, itu yang sama angkatan sama. Ya, itu mata tombaknya. Kalau ini kan tombak sekarang. Jadi kecil ya Pak? Ya itu berbagai macam mana. Makanya kan itu hanya variasi dan ada tombak lah semacam ini. Ini apa? Ini hanya sama. Kalau mata tombak kan Nusantara punya harus sama tombak. Ya. Itu mesti kan, tapi sama ikan kayak Kristen. Kan senjata Mataram loh itu. Oke, demikian. Monggo adik-adik bisa foto-foto, bisa lihat lagi. Foto bersama ya? Di mana Pak? Bisa di depan bisa. Depan ya?